Dan kita akan simak pernyataan dari Bima Arya. Dan tadi saat bertemu Presiden terpilih, apa yang dibahas? Jadi menyampaikan terima kasih bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya ya untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada, karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien ya, banyak pemborosan di sana. Dan Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah begitu ya. Jadi ya insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang dan fokus betul untuk akselerasi optimalisasi pemerintahan daerah. Proyeksinya Wamen atau ya, tentu ya, nggak jauh-jauh dari itu, tentu yang nyambung dengan kiprah saya 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah dan juga dulu sebelumnya pengamat politik. Ya, tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan gitu. Karena memang selama ini tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai kepala daerah, ya sebagai juga yang pernah bertarung gitu merasakan ya betapa rumitnya dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi. Insya Allah siap, mendampingi siapapun siap. Mas Bima, tadi dihubungin jam berapa Mas? Baru kok jam 12. Ya. Berarti besok ke Hambalang ya Mas? Belum tahu, belum ada arahan. konfirmasi ini penegasan bahwa sejauh ini jatapan sebagai Wamen 3. Berapa Mas? Kan ada Pak Zul, ada Bang Yandri, ada Mas Yoga ya. Nanti masih ada lagi datang satu lagi. Siapa? Ya nanti lihat saja. Nanti lihat saja ya. Oke. Saya nggak berani mendahului. Ya. Makasih Terima kasih semua ya. Terima kasih Kang. Makasih lama. Berarti kan beda. Wamendagri ya? Pemirsa, politisi Bima Arya yang sebelumnya menjabat sebagai mantan wali kota Bogor ini tadi sudah menyampaikan keterangannya dan diantaranya dirinya akan berfokus pada efisiensi sistem pemilu dan pilkada. Melalui Ketua Umum diminta bersiap-siap untuk membantu pemerintahan baru dan juga sudah menandatangani fakta integritas. Nah, baru tadi jam 12 ditelepon untuk datang sini. Jadi jam 12 siang aja tadi baru. Tapi nanti akan Mau BUMN 1 Pak. Pak, tadi baru. Tapi sedikit aja Pak dari pertemuan tadi bahas apa kamera depan. Pokoknya kita akan kerja keras dan akan loyal kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan BUMN kita harapkan semakin maju dan semakin berkontribusi buat masyarakat. Dah, itu aja. Biar fair. Orangnya aja yang maju. Nyala sendiri dia. Nyala sendiri. Kiri. Coy, mundur coy. dengan kepala daerah begitu. Ya. Berarti artinya tadi Bang Bima sudah menandatangani fakta integritas begitu. Sudah. Artinya tinggal persiapan selanjutnya apa yang akan disiapkan sendiri oleh Bang Bima? Ya, persiapannya pasti akan berkoordinasi nanti dengan menteri terkait ya, dan meminta arahan langsung juga dari Bapak Presiden dan Ketua Umum saya Bang Zulhas. Oke, Ya. siap. Makasih ya. Makasih. Ya. Iya, tadi baru saja pernyataan Bima. Ya. Pemirsa, nampaknya sejumlah awak media ini masih menanti keluarnya para politisi dan juga profesional yang sudah keluar dari rumah Prabowo Subianto di Kertanegara. Setidaknya ada 7
tokoh yang sudah keluar dari rumah Prabowo Subianto yang memang mereka ini sudah memberikan informasi apa saja yang akan dilakukan usai penandatanganan dari Fakta Integritas. Dan di layar kaca kita masih melihat Bima Arya yang masih memberikan pernyataan kepada iNews Media Group. Disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, ini kapasitasnya dengan Mas sendiri gimana? Saya merasa terhormat untuk diminta bergabung di pemerintahan baru sesuai dengan kapasitas saya sebagai kepala daerah 10 tahun, 2 periode, dan juga sebagai pengamat politik ya, yang insya Allah ikut bisa andil dalam menata sistem politik kita. Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Prabowo nggak nih? Ada. Diminta untuk melakukan kajian terhadap sistem pemilu, sistem pilkada. Oke, ya. Terima kasih banyak Mas.